86. Bantuannya 87 untuk jalan muda. 86. Kembali disergap investigasi, pemirsa, seorang remaja putus sekolah tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Ironis, pelaku tega membunuh lantaran kesal ditegur ibunya karena kebiasaan nonton televisi dan tak mau bekerja. MF, remaja 17 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah. Pelaku tega menganiaya SM, ibu kandungnya, dengan senjata tajam hingga tewas. Peristiwa bermula saat korban menegur anaknya karena tak mau bekerja dan kesehariannya kerap menonton TV. Tak terima ditegur, pelaku gelap mata dan menganiaya ibu kandungnya. Korban yang terluka parah dilarikan warga ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Jadi percekcokan karena apa? Karena si MF tidak bekerja, hanya nonton, tidur, makan, sehingga ibunya menegur dan si MF pun marah. Seketika itu MF mengambil pisau yang berada di dekatnya. Pemirsa, Dandi Saputra, kakak korban pencungkilan mata tumbal perdukunan di Goa, Sulawesi Selatan, diduga tewas akibat penganiayaan kedua orang tuanya. Makam korban dibongkar polisi dan ditemukan sejumlah luka diduga akibat tindak kekerasan. Dandi diduga menjadi tumbal dalam ritual pesugihan ilmu perdukunan. Dalam rekaman video ini, Niati, warga Lembang Panai Gantarang Tinggi Moncong Goa, Sulawesi Selatan, berteriak mengaku melihat benda di mata putrinya yang berusia 6 tahun. Niati baru pulang dari pemakaman anak pertamanya, Dandi Saputra. Niati dibantu Ovik sang suami, Bisri ayahnya serta Sauding adik kandungnya memegang kuat anak bungsunya. Niati tak memperdulikan jerit tangis sang anak, bahkan memaksa melukai bola mata bagian kanan. Warga yang masih berkumpul berupaya menolong. Niati marah, meminta warga menyingkir. Dua orang anggota TNI dan kerabat korban kemudian merebut paksa dari cengkraman orang tuanya. Korban lolos dari maut dilarikan warga ke rumah sakit dengan kondisi mata berdarah. Cuman kan logikanya enggak boleh lah. Ada berapa orang ya? Ada berapa orang di dalam rumah tersebut? Kalau yang saya lihat itu ada empat orang. Empat orang yang melakukan itu. Pak, ini kan diduga terjadi di sana ritual pesugihan di sana. Memang aliran apa di sana, Pak? Seperti apa? Kalau alirannya saya belum tahu jelas alirannya. Cuman dari berbagai informasi dari pemuda setempat juga katanya memang di sana sering ada perkumpulan kayak begitu. Ada berapa banyak pengikutnya? Sejauh ini sudah ada 40 orang. Bukan hanya putri bungsunya, Ovik dan Niati diduga telah mengorbankan anak sulungnya Dandi Saputra yang berusia 22 tahun. Dandi tewas dengan sejumlah luka. Warga yang melihat saat melayat sempat curiga, namun Niati selalu berdalih anaknya meninggal karena sakit. Ada banyak kejanggalan, terus ada yang saya lihat itu ada garam banyak berserakan. Di mana itu? Di rumah duka, di rumah duka ada banyak garam berserakan, terus ada beling di mana-mana, ada darah. Makanya saya masuk itu melihat jenazah, saya tidak berani lagi untuk menyuruh masyarakat angkat.
saya berpikir ada sesuatu nih, ada kejanggalan, kematian yang janggal. Makanya saya langsung keluar lagi. Saya telepon Pak Kapolsek. Ada bekas luka di muka. Banyak. Oh ya, saya tidak perhatikan, yang jelas kematiannya tidak normal. Jadi saya langsung melihat banyak air, banyak garam, saya langsung berpikir ini kematian yang tidak wajar. Berbagai perlengkapan sesaji ritual juga ditemukan di salah satu kamar rumah Ovik. Warga selama ini mengetahui pasangan suami istri Ovik Niati sering menggelar ritual dengan sejumlah orang berdalih pengobatan. Itu artinya dulu itu firmannya Mumin. Ada beberapa orang saya ketemu, kalau apa pilih cari, maka tidak berobat di sana. Itu Baswe dibawa ke sana ke Sakiki, di sana diobati rumahnya Sabir. Baswe itu siapa, Pak? Ya? Baswe itu siapa? Baswe orang tuanya sepupunya ini Sabir. Oh. Iya, tentunya. Iya, jadi dia ke sana diobati katanya toh. Jadi kita ini tidak nobati toh, gitu. Ya ada istilahnya kemasukan begitu. Banyak memang pengikutnya atau seperti apa ya? Iya, kurang lebih 30 di situ orang. Berapa orang? Kurang lebih 30 orang. 30 orang. 30 kakak atau 30 Tidak, orang? 30 orang. 30 orang. Pengikut Iya, apa kurang itu? lebih di situ, iya. Pengikut apa itu ya? Yang Kurang tahu itu atau berobat apa, katanya berobat. Batok-batok kelapa inilah sisa perlengkapan dalam ritual yang dijalankan. Diduga saat melakukan persembahan, para pelaku ritual meminum air kelapa dicampur ramuan hingga tak sadarkan diri. Ya, saya tidak tambah dan tidak kurangi toh. Kalau ada bertanya, datang diobati di situ di rumahnya Sabir. Itu kelapa dikasih minum di situ. Kan sudah dia mati sama polisi apa? Ditanya di teras itu bersangkutan kalau tidak minum ya apa kalau pergi di samping rumahnya Sabir. Pulang dari situ dapat baru mengaku itu Sabir dengan tinta kalau memang saya kasih minum kelapa. Di bekas sana itu kulit-kulit kelapa. 2 karung di situ. Saat kedua orang tuanya mempraktekkan ajaran dukun Dandi Saputra diduga menjadi persembahan pesugihan. Warga sempat mendatangi rumah Niati karena mendengar jeritan Dandi yang ternyata sedang dianiaya. Warga gagal menyelamatkan korban karena mendapat ancaman. Ini tipu dengan itu naburi orang. Iya, kutanya gitu sepupu satu kalinya, kenapa duduk nak tindang masuk itu nak tindang begitu. Kalau untung bukan nak tindang coba mati. Itu saya nak disuruh masuk sama petugas, nak tidak mau Pak, nasiram air panas. Hampir semua warga yang melayat melihat kejanggalan pada mayat Dandi. Cuman saya tidak ambil dokumentasi karena saya jaga perasaan punya rumah. Kalau dilihat di kondisi wajah kakaknya lebam hitam. Banyak lebam. Di mukanya apa ya? Mukanya hitam semuanya, lebam kayak habis dikubukin begitu. Matanya tidak saya sempat buka, cuman saya lihat begini. Cuman saya bilang kok ini kok sempat saya bertanya kepada kedua orang tuanya. Bilang ini Deng, akibatnya kenapa sampai almarhum ini sampai meninggal? Nah, kata orang tua, saya juga tidak tahu Pak Babinsa. Tadi malam dia mengamuk sampai dia gigit tangannya ibunya. Keluarga curiga karena Dandi meninggal mendadak padahal selama ini kondisinya sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit. Apalagi saat prosesi pemakaman, keluarga menemukan garam berserakan di rumah korban. Sejauh ini informasi yang beredar katanya cuma sampai, saya dapat informasinya cuma sampai di Cikok Air Garam. Setahu saya korban ini sehat-sehat saja, dan kalau kita lihat kan orang meninggal karena pembuluh darah pecah pasti karena ada sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin kalau orang duduk diam tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Ya, saya sempat mendengar cerita anak ini. Mayatnya kayak gimana? Mukanya kayak habis babak belur. Habis kayak orang dihajar. Tewasnya Dandi Saputra bermula saat pasangan suami istri Ovik dan Niati mempelajari ilmu hitam, mempraktekkan dengan ritual bersama pengikut lain. Dandi, anak pertamanya, diikut sertakan dalam ritual diduga untuk persembahan. Saat berlangsung ritual, warga Gantaran justru mendengar suara teriakan dan jeritan Dandi Saputra. Sejumlah warga kemudian mendatangi rumah Ovik karena curiga dengan praktik ilmu perdukunan. Sampai dalam rumah, warga melihat Dandi sedang dianiaya dan kesakitan.
Namun Ovik dan Niati berdalih Dandi dalam kondisi sakit. Warga yang melihat kejanggalan berupaya menolong Dandi namun diancam dengan air panas oleh Ovik dan Niati. Setelah warga pulang Dandi tewas, Ovik dan Niati berdalih anaknya sakit. Namun warga menemukan kejanggalan pada mayat Dandi mengeluarkan darah dari telinga dan hidung. Usai pemakaman anak pertamanya, Ovik dan Niati kembali melakukan ritual. Kali ini melibatkan putri keduanya yang berusia 6 tahun. Dengan dalih melihat benda di mata putrinya, Niati berupaya mencungkil bola mata korban dibantu 3 orang pria. Korban menjerit kesakitan, kemudian direbut 2 anggota TNI dan kerabatnya dan dilarikan ke rumah sakit karena matanya mengalami luka. Setelah keluarga meminta polisi untuk mengungkap penyebab kematian Dandi, polisi melakukan pembongkaran makam. Tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan melakukan otopsi di pemakaman selama 2,5 jam. Tim dokter mengambil sejumlah sampel dari mayat Dandi untuk diperiksa di laboratorium. Setelah makam dibongkar, tim dokter mendapati sejumlah bekas tanda kekerasan pada mayat Dandi. Bisa saya sampaikan saja bahwa memang tanda-tanda kekerasan itu ada. Cuman apa itu kan mungkin tidak mungkin saya ngomong di sini kan. Karena kami itu menjadi informasi kepada teman-teman penyidik. Sinkronkan juga dengan hasil lab kami yang kami akan temukan. Yang dimaksud tadi ada di bagian mana, Dok? Nah itu dia, mungkin itu kalau saya sampaikan kan mungkin akan menjadi hal yang kurang baiklah untuk penyidikan depannya. Karena ini kan masih berproses. Ya itu saya bilang, di beberapa tempat ada ditemukan. Ya, di beberapa tempat ada ditemukan. Tadi katanya ada tindakan kekerasan, apakah benda tumpul kah atau benda tumpul? Benda tumpul. Ya. Sementara kondisi mata adik Dandi Saputra sudah mulai membaik setelah menjalani serangkaian penanganan medis. Korban sudah kembali bisa melihat. Niati dan Ovik, kedua orang tua korban, sempat menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Khusus Daerah Dadi, Makassar. Hasil tes kejiwaan saat melakukan penganiayaan, keduanya dalam kondisi sadar. Ovik dan Niati mempraktekkan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Tentunya kita akan kembangkan lagi dari mana ajaran-ajaran yang mereka yakini ini, yang merupakan ajaran sesat ini mereka dapatkan, sehingga nanti kepada mereka tentunya yang memberikan ajaran tersebut juga menjadi bagian daripada kejahatan ini. Tabir ini, ya, bagaimana kedua orang tuanya ini bisa mendapat keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dengan mengorbankan ataupun menjadikan kedua anaknya ini tumbal, ini adalah sesuatu yang benar menurut dia. 9 orang diperiksa sebagai saksi dalam praktek ilmu hitam yang dipelajari Ovik dan Niati. Memang dia sering minum air kelapa, tapi dalam keadaan tidak sadar. Si mamanya korban ini? Bukan, ini yang biasa juga itu mamanya korban juga. Minum? Iya. Bapaknya? Bapaknya juga. Setelah minum itu tidak sadar? Tidak. Dukun yang selama ini mengajarkan ilmu hitam pada pengikutnya termasuk Niati dan Ovik juga telah diperiksa polisi. Termasuk ramuan buah kelapa sebagai sarana mendapat pesugihan. Beberapa batok kelapa yang sudah dipapas di bagian atasnya. Berapa banyak itu, Pak? Kurang lebih ada sekitar 100-an yang mana semuanya ditutupi dengan dedaunan yang sudah digunakan oleh pihak korban. Setelah kita ulik keterangan diduga dukun itu bahwa kelapa tersebut digunakan pada saat prosesi pengobatan dengan cara tidak sadar. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penganiayaan praktek tumbal pesugihan. Niati dan suaminya Ovik sebagai tersangka utama, sementara paman dan kakek korban ikut memegang saat dianiaya. Sedangkan dalam kasus tewasnya Dandi Saputra, polisi masih mengumpulkan barang bukti termasuk hasil otopsi. Para tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, praktik perdukunan yang memikat seseorang mencari cara mudah untuk menjadi kaya masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.
Kurangnya pengetahuan ditambah kesulitan ekonomi, bahkan seseorang mau melakukan apa saja, termasuk memberikan persembahan di luar nalar. Diyakini oleh sebagian masyarakat itu bisa menjadi jalan keluar untuk mendapatkan pendapatan yang baik atau tujuan-tujuan tertentu lainnya seperti kesehatan mungkin atau pasangan dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi memang membutuhkan kesabaran untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa dalam upaya mencapai atau memiliki kemampuan ekonomi ataupun berbagai hajat lainnya itu sebaiknya ditempuh dengan jalan-jalan rasional seperti bekerja dan sebagainya. Seorang wanita tewas dibunuh suaminya. Pelaku cemburu korban yang merupakan istri ke-6 pergi dengan pria lain. Sesaat lagi tetap disergap investigasi. Bantuannya, 87